kami di pagi hari ini. Karena kami percaya kami tidak datang kosong di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami, kekuatan kami, pikiran kami, pekerjaan kami, segala tekanan-tekanan yang ada di dalam kami. Kami bawa di dalam mezbah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, terutama setiap hati kami yang keras. Kami minta api Allah Tuhan membakar setiap korban persembahan kami pada pagi hari ini. Setiap hati yang keras Tuhan, bakar dalam nama Yesus. Biarlah hati itu menjadi lembut untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau mencari setiap hati yang hancur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Percaya akan kebaikan. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk berbicara, untuk berkata-kata. Berikan kekuatan bagi lututku untuk dapat berdiri di depan ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami sangat percaya Roh Kudus mengalir dari bawah sampai ke atas, muka sampai ke belakang, kiri kanan. Roh Kudus jamah, sehingga setiap yang kami datang, kami akan kembali serupa dengan kasih Kristus dan karakter Kristus dan agenda-agenda Tuhan. Itu kami dapat menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih para song leaders di depan, pemusik. Pada kesempatan ini saya ingin men-share tentang kita masih ada di bulan The Movement. Adalah sebuah pergerakan yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang keempat. Bunyinya, angkatan demi angkatan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Belum juga ya. Sabar. Yang di atas dengar suara saya ya. Angkat tangan yang di atas. Bisa dengar suara saya? Saya beberapa minggu yang lalu saya memposisikan diri untuk datang dulu di sebelah sana. Setelah itu pindah ke sana. Lalu terakhir saya duduk di sini. Saya mau mencoba di mana sih hadirat Tuhan yang enak itu di mana? Apakah di atas? Apakah di bawah? Jadi nanti saya tidak mengharapkan yang di atas nanti bisa datang besok, datang di sini di pagi di bawah. Yang pasti kalau mau datang di bawah pasti lebih pagi datangnya. Oke, kita masuk grogi aja. Sabar, sekali lagi deh. Kita tahu bahwa semua pergerakan yang ada di Mazmur 145 ayat 4 ini, angkatan demi angkatan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Artinya, kita melihat bahwa akan munculnya generasi yang baru dan juga akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Dan juga kita mempersiapkan buah yang sama dengan benih yang kita tabur.
Berikut. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Sudah dibaca ya? Saya ingin bacakan lagi. Apa investasi kita pada generasi berikut? Apa investasi kita pada generasi berikut? Saya sebagai pengajar di Politeknik Negeri Bali, kalau ada mahasiswanya mungkin, kalau jurusan yang lain mungkin tidak kenal, tapi kalau jurusan saya di teknik mesin, tugas saya sebagai pengajar di prakteknya itu adalah servis AC. Investasi kepada mahasiswa saya. Selain ilmu AC-nya, saya juga harus menyampaikan apa yang iman saya, cara saya. Bagaimana jadi orang yang diberkati dan apa tujuannya? Saya percaya kita semua di sini pasti diberkati dan sangat diberkati. Dan kalau belum diberkati, sementara datang kepada Anda. Yang ketiga, seperti apa tujuan hidup Bapak Ibu dan kita semua? Seperti Bapak Ibu dan kita semua. Mungkin jawabannya sekalian aja saya baca. Mungkin kita harus melakukan, menyampaikan dengan perkataan kita, dengan sikap kita tentang karakter Tuhan. Kita di sini sudah diajarkan tentang Christ in you, Christ in me, Christ in us, dan itulah yang kita dipertanyakan terus dalam setiap apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melaksanakan agenda Tuhan? Melaksanakan agenda Tuhan. Dan yang ketiga, apa sih dan Tuhan itu untuk kita? Berikut ya. Dari Mazmur 1 ayat 3, Ia seperti aliran air, Dia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di Yeremia 17 ayat 8, untuk mempertegaskan aja dengan yang di atas, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Ia merambatkan akar-akarnya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mengilhami apa sih yang saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua di pagi hari ini, dan saya dapatkan ayat-ayat seperti ini. Diklik.
Sebenarnya belum saatnya untuk diputar ya. Sebelumnya belum saatnya untuk diputar. Satu slide lagi, tapi saya berpikir itu bisa di pause, ternyata tidak bisa. Tapi kita jalanin aja. Untuk mempersingkat waktu ya. Jadi dari Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 8, kita mencoba mengcompare dengan Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kalau kita mengcompare ketiga ayat ini, otomatis apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama adalah berbuah lebat. Oke, saya sudah taruh dulu deh. Yang pertama berbuah lebat. Yang kedua menghasilkan pemimpin generasi ke generasi. Yang ketiga pada musimnya, berbuah pada musimnya. Artinya dari awal tadi saya belum menyampaikan tema ya, tema khotbah saya pagi hari ini. Bertanya-tanya, sudah naik pesawat, lalu pilot bertanya, saya mau bawa kalian kemana? Kan gitu ya, istilah kasarnya seperti itu. Nah, tetapi dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, berbuah lebat, menghasilkan pemimpin generasi ke generasi, berbuah pada musimnya. Otomatis di sini saya titik beratkan kepada pemimpin. Karena setiap kita adalah pemimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin. Bahkan kita adalah pemenang. Saat kita mau jadi, itu ada ribuan, ya, ribuan apa namanya, yang mau menuju ke self induk telur, ya, itu ribuan, ratusan, bahkan ratusan ribu, dan kita yang jadi, ya. Artinya kita sudah lebih daripada pemenang. Waktu Tuhan merendah itu, kita sudah lebih dari pemenang. Nah, saya akan membawakan juga artinya Mazmur 1 ayat 3 di sana. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon. Artinya dalam hal ini pemimpin. Pemimpin itu harus seperti pohon yang harus ditanam. Jadi pada saat kita mengcompare ketiga hal tadi, maka kita mendapatkan kata kunci. Kata kuncinya adalah ditanam. Kata kuncinya adalah ditanam. Saya bisa ulang sekali lagi. Setelah kita mengcompare ketiga ayat ini, kita mendapatkan berbuah lebat, menghasilkan pada musimnya. Dan kita mendapat kata kunci di sini adalah ditanam. Otomatis kalau kita berbicara mengenai ditanam, itu ada beberapa hal yang kita dapatkan. Misalnya, ia bisa mempengaruhi suatu benih, misalnya kelembapan. Contohnya, kalau kita jalan-jalan ke Bedugul, ada bunga-bunga yang bagus, lalu kita beli. Setelah itu kita bawa kebetulan saya tinggal di bukit, bawalah ke bukit. 4 hari kemudian daunnya mulai layu, lalu kering, lalu mati. Setelah itu kita buang. Karena apa? Benih itu tidak cocok, karena Bedugul itu dingin dan dibawa ke bukit agak panas, maka layu dan mati. Oleh sebab itu, saudara,
kita harus memperhatikan benih yang akan kita tanam. Contohnya apel, buah apel. Buah apel itu kalau tanam di bawah ketinggian 1.500 di atas permukaan laut, otomatis pohonnya akan tumbuh baik-baik aja, tetapi mungkin hasilnya tidak sesuai atau hasilnya tidak memuaskan. Seorang pemimpin, kita harus ada di posisi di mana dan tempat di mana kita bisa bertumbuh. Jadi kita yang ada di sini, kita mensyukuri sekali bahwa ada di tempat ini. Tempat ini sangat subur dan dia bisa mengkondisikan ruangan ini supaya kita bisa nyaman. Dan kita luar biasa pada waktunya. Pada waktunya kapan? Pada saat hati kita hancur di hadapan Dia. Saya mencoba mengklik sekali lagi, itu yang gambar untainya tuh. Oke saudara, saya ingin menyampaikan, saya dapat gambar ini tadi malam sekitar jam 11. Setelah saya mau mengilustrasi tentang penanaman pohon kurma. Setelah saya search di internet, ternyata pohon kurma itu bukan hanya di padang pasir aja, tapi sekarang sudah ada di Indonesia, sudah banyak. Tapi saya ingin mengilustrasikan penanaman daripada pohon kurma ini. Saudara sudah membayangkan bahwa kalau di padang pasir itu, kalau kita lihat ada gundukan bukit saat ini, besok lagi sudah tidak ada gundukan bukitnya itu. Oleh sebab itu, yang saya tampilkan itu adalah pohon kurma. Pada saat mereka mau tanam, itu mereka gali lubang sekitar 2-3 meter. Setelah itu, mereka tutup dengan batu. Pada saat mereka tutup dengan batu, yang pertama keluar bukan tunasnya, tetapi akarnya. Tadi saudara lihat ya, akarnya itu keluar, dia akan merambat. Merambat, dia akan mencari sumber air. Setelah dia mendapatkan air, baru batangnya itu akan naik. Naik, yang tadi saudara lihat ada batu, dia menyingkirkan batu. Lalu setelah itu, dia akan naik. Kenapa dia harus naik? Karena dia mau mencari matahari. Ya, otomatis kalau kita melihat tadi, yang pertama adalah kelembaban. Kita harus mencari benih yang sesuai dengan tempat dan cuaca yang tepat. Tetapi setelah kita melihat ilustrasi tadi adalah akar. Akar itu dia mencari air. Berbicara mengenai air adalah tentang kehidupan, kesegaran, pemulihan, terobosan, dan berbicara tentang bagaimana memuaskan dahaga kalau air ya. Yang kedua, air itu juga berbicara mengenai rasa lapar, haus akan firman Tuhan.
dan juga kerinduan akan firman Tuhan. Artinya dalam hal ini generasi baru harus dididik tentang rasa lapar, haus akan firman Tuhan. Ya saudara, kita harus mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita itu merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, anak-anak, ya saya sampaikan, Anda harus haus tentang firman Tuhan, rajin baca firman, dan rajin juga melakukan firman Tuhan. Ya karena sini ada banyak anak-anak juga. Dan yang berikut adalah gambar yang tadi deh, gambar berikut deh, satu lagi. Oke. Pada saat tunas itu, pohon itu, batang itu merambat naik, lalu dia menyingkirkan batu-batu yang ada, ya. Setelah itu dia akan mendapatkan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari di sini kalau kita lihat biasanya ada awan mendung. Nah, kalau kita ibaratkan sebagai seorang pemimpin, otomatis dia juga akan mendapatkan awan gelap itu. Tetapi kalau dia ada di dalam Tuhan, dia tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka yang pasti pemimpin itu akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana tadi pohon kurma tadi, dia akan keluar, dan pada saat badai, tadi ada hujan, badai itu dia sudah cuma tinggal bergoyang-goyang, tapi dia tetap kuat. Ya saudara, karena akarnya itu sudah jauh ke bawah. Ya berikut. Sabar, bukan. Kalau kita lihat gambar ini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup. Dan saya mencoba mencari referensi untuk gambar yang ada di sini adalah ini ada pohon yang bisa mengeluarkan air, ya, pohon yang bisa mengeluarkan air. Artinya seorang pemimpin itu bukan hanya bisa menghasilkan suatu pohon itu bukan hanya menghasilkan buah-buah aja, atau seorang pemimpin bukan hanya bisa menghasilkan generasi-generasi berikut aja, tetapi dia harus bertindak sebagai Tuhan sendiri yang memberikan kehidupan, yang bisa melegakan orang yang ada di dalam dahaga, ya, orang-orang yang bisa mencari pertanyaan-pertanyaan, sehingga pemimpin itu bisa memberikan jawaban yang baik, yang benar, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan seorang pemimpin seperti tadi pohon kurma, setelah dia mendapatkan matahari, itu seperti seorang pemimpin yang akan memiliki visi. Seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi itu apa? Ya, visi seperti apa? Visi ini adalah seorang pemimpin itu dapat melihat jauh, melampaui apa yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi seorang pemimpin itu memiliki visi. Kita bisa melihat seorang pemimpin itu bisa memiliki visi karena dia dapat melihat melampaui apa yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, visi yang kedua dari pemimpin, melihat apa yang tidak dapat dilihat
oleh orang lain, melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, seorang pemimpin itu memiliki visi untuk melihat sebelum orang lain melihat. Oke, saya sudah sampaikan tadi, suatu benih itu tergantung daripada kelembaban. Yang kedua adalah air, yang ketiga adalah matahari, dan yang keempat adalah pupuk. Jadi kalau tanaman di rumah pasti kita akan memberikan pupuk. Walaupun sekarang sudah ada tipe yang hidroponik, airnya sudah ada tetap mengalir, tetapi kita juga berikan nutrisi. Ya, kita juga berikan nutrisi sebagai pupuk, sehingga tumbuhan atau benih yang kita tanam itu akan menghasilkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu seorang pemimpin juga pada saat dia akan mementori generasi-generasi berikutnya, atau orang tua dapat memupuk generasi-generasi berikutnya, untuk generasi-generasi berikutnya itu menjadi orang-orang yang anak-anak yang takut akan Tuhan dan terus mencari Tuhan. Oke, kita lewat aja di slide berikutnya deh. Oke. Lukas 6 ayat 4. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, ini kita lihat gambar yang ada. Yang gambar yang di bawah ini adalah orang yang membangun rumah yang di atas pasir, sedangkan yang di atas gunung atas itu adalah rumah yang di atas bukit. Next step. Oke, saya mencoba mengilustrasikan dari ayat Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya mencoba menampilkan gambar di sebelah untuk kita bisa lebih jelas sedikit. Saya akan baca dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kalau melihat daripada gambar yang ada, orang yang sebenarnya ada orang yang lagi kumpul bahan bangunan, batu-batu, dan dia bawa ke atas gunung, ke atas bukit. Sedangkan yang kedua, gambar yang kedua, orang yang tadi yang di atas itu dia sudah duduk manis di atas rumahnya, karena rumahnya sudah selesai. Tetapi orang yang bangun di atas bukit, di atas batu itu, dia masih tetap mengumpulkan bahan bangunannya, ada kayunya. Dan gambar yang ketiga di sini, hujan turun dan banjir. Artinya apa? Mungkin saat ini kita sementara bangun rumah, kita sementara bangun generasi kepada generasi yang berikut, kan gitu ya saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat seperti ini, pada saat hujan turun, kita tahu posisi kita seperti apa. Jadi seorang pemimpin tetap harus ditanam, berakar, sehingga pada saat dia menyampaikan bagian-bagian yang Tuhan taruhkan kepada generasi-generasi berikut, orang tua kepada anak-anaknya,
supaya kita tidak melihat seperti begini terjadi. Karena hujan turun bukan hanya untuk orang yang baik aja, tetapi orang yang baik dan orang yang tidak baik Tuhan turunkan hujan. Ya, dan Tuhan akan melihat, dan kita juga akan melihat pada saat ini orang yang bangun rumah di atas pasir langsung dihanyutkan. Kita harus hati-hati dalam membangun semua hal, harus pikir dan tanya Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan taruh yang terbaik untuk kita. Mau tak bangun rumah di mana, bangun pekerjaan di mana, mau bangun bisnis dengan siapa, kita harus minta hikmat Tuhan. Gambar berikutnya. Permisi. 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya menampilkan gambar ini sekali lagi. Tadi gambar pertama sudah ada, tapi saya mengulang sekali lagi karena saya mau sedikit menyampaikan apa tentang gambar ini. Saudara, kalau kita melihat bahwa ada rumah yang di atas, ada rumah yang di bawah. Kalau kita rumah yang di bawah ini kelihatan bagus ya. Rumah yang di bawah ini kelihatan megah sekali. Tetapi pada saat air pasang, ada ombak yang datang, rumah yang di bawah ini akan hancur. Jadi artinya ini rumah-rumahan. Jadi pada saat ini kalau kita sementara bangun rumah, bukan rumah benar, rumah tangga, kita membangun generasi-generasi berikutnya, kita harus melihat, minta hikmat Tuhan. Sekali lagi, minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya jangan pada saat kita berpikir kita sudah bangun di tempat yang bagus, yang baik, dan semuanya, ternyata pada saat air pasang, rumahnya akan hancur. Karena itu apa? Rumah-rumahan. Kita lihat lebih jauh lagi tentang lautnya, ya. Saya mengulang, kemarin saya di KM sempat singgung mengenai laut. Saudara, yang di pinggir pantai itu namanya ombak. Namanya ombak. Kalau di tengah laut namanya gelombang. Nah, gitu ya. Kalau gelombang kan coba begini. Kalau laut kan kalau ombak itu sudah pecah di pinggirnya. Tapi kadang-kala ada ombak yang terjadi, gelombang yang pecah di tengah laut. Saya mengilustrasikan suatu kapal, ya, pada saat dia berlayar. Pada saat dia berlayar, kapal ini misalnya mati mesinnya, otomatis kapal ini akan terombang-ambing, ya. Tapi ada satu hal lagi, kalau ombak kita akan lihat, akan terjadi, kapalnya akan naik turun, seperti ceritanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ya. Pada saat gelombang badai datang, murid-muridnya langsung, guru, kami binasa. Ya saudara-saudara, karena mereka lihat, mereka rasakan ada gelombang dan badai. Tetapi ada satu lagi yang namanya di laut itu namanya arus. Ya saudara, arus itu kita jarang kita lihat. Tetapi kapal ini akan hanyut mengikuti arus. Kalau orang yang biasa nyelam itu ya, mungkin tahu dia mau ke sana, tapi berat sekali karena arusnya itu berlawanan dengan dia. Mungkin saudara-saudara pernah dengar tentang ikan, ya. Ikan itu lahir di Jepang, kaget ya? Ikan itu lahir di Jepang. Tetapi besarnya di mana, saudara?
di Indonesia. Lebih spesifik lagi di Maluku. Ya, saya orang Maluku sih. Kalau pernah dengar seperti itu ya. Jadi ikan yang begitu pandai berenang, ya, ikan yang begitu pandai berenang, tetapi dia akan terbawa oleh arus itu sampai ke Indonesia. Jadi kita tinggal panen aja ikan yang sudah besar-besar itu. Gambarnya deh. Oke, di sini. Jadi kalau kapal itu kalau dia mau diam atau parkir agak jauh dari pelabuhan, ya, parkir jauh dari pelabuhan, dia harus menurunkan jangkar supaya dia bisa diam. Tetapi kalau dia parkir di pelabuhan, di dermaga, dia harus taruh ikat tali, kapalnya itu harus taruh diikat. Kalau tidak, dia akan hanyut juga. Oleh sebab itu, pesan rohani pada pagi ini, kita harus hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Itulah arus. Arus apa? Saudara mungkin lebih tahu. Dalam pekerjaan, dengan teman dalam pekerjaan, dalam studi, dengan teman di tempat studi, kita harus berpikir dan bertanya dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena apa? Yang tadi saya bilang, bahwa murid-murid itu tidak bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga apa? Dia harus mendapatkan gelombang dan badai. Kalau Tuhan itu ikut bersama-sama dengan mereka, padahal mereka itu sudah jago ya, istilah kasarnya mereka itu sudah orang pelaut. Tapi pada saat gelombang sedikit saja mereka sudah takut. Tenang, tapi mereka juga takut. Dan mereka membangunkan gurunya. Oke? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa saya ambil ayat ini? 2 minggu sebelum saya berkhotbah di sini, saya sharing bersama istri saya di atas tempat tidur. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Adam dan Hawa. Kapan iblis itu dilemparkan? Kapan iblis itu dilemparkan? Kan tidak tahu, bumi kan belum ada. Dilemparkan. Nah, saya mendapatkan jawaban. Saya mencari dan saya mendapatkan jawaban adalah pada saat di Kejadian 1 ayat 2 ini, iblis itu sudah ada. Kenapa? Kita melambangkan gelap gulita itu adalah iblis itu sendiri atau setan. Jadi jangan main di gelap-gelap, kita harus di terang-terang. Saya kalau di gelap-gelap pasti ada yang mencobai. Di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara-saudara, saya menunjukkan lagi kembali bahwa murid-murid itu biarkan gurunya tidur, sehingga terjadilah badai gelombang yang datang. Dan kita saat ini, kita itu sudah luar biasa lebih banyaknya. Mereka itu hanya berhadapan dengan gurunya. Tetapi kita ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Bukan satu perahu, bukan di satu tempat ini. Tetapi Tuhan itu bukan ada di sini, tidak. Tuhan itu ada di sini. Dan satu lagi, Roh Kudus itu sudah ada di sini. Kapan kita menggunakan kunci untuk membangunkan Yesus yang ada di hati kita, membangunkan Roh Kudus yang ada di hati kita? Kapan? Saya percaya Anda sudah memegang kuncinya, yaitu bangunkan Yesus. Bagaimana? Kita harus mengajar untuk bercakap-cakap.
jangan biarkan Yesus itu tidur. Dan Roh Kudus itu jangan biarkan Roh Kudus itu tidur. Kita harus belajar bercakap-cakap dengan beliau, dengan mereka, dengan Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sehingga kalau Yesus pada saat dibangun, guru kami binasa, dia langsung menghardik. Dia tidak tanya kenapa. Dia menghardik dulu, baru dia tanya kenapa. Oleh situ, biarlah Kristus itu hidup dalam kita, bangunkan dia. Roh Kudus yang ada dalam kita, bangunkan dia. Supaya setiap perkataan dari kita itu sudah punya kuasa. Ya, karena firman itu sudah ada dalam kita. Tinggal kita mengatakan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Familiar sekali ya semua ayat-ayatnya ini. Saya menampilkan gambar di situ ada 2 pelita. Ya, 2 pelita. Kenapa 2 pelita? Ya saya dapatkan 2 aja modelnya. Yang pasti di sana saya ingin menampilkan bahwa dua-dua itu mirip. Yang pasti ada tempat minyaknya, ada sumbunya, dan ada minyaknya, ada apinya. Ada api, ada sumbu, ada minyak. Kemarin saya teringat kepada Pak Wayan bilang sumbu pendek. Nah, kalau sumbu pendek untuk pelita ini dia akan mati. Ya, apalagi minyak kalau habis juga akan mati. Kalau sumbu pendek pada dinamit ya, dinamit itu kalau sumbu pendek pada saat hidupin langsung dia meledak, mercun. Pada saat kita bakar karena pendek langsung meledak. Tetapi kalau pelita ini sumbunya pendek, kasihan, apinya mati. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga sumbu dan menjaga minyaknya. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Artinya supaya pelita kita itu tetap bernyala. Tadi kita diingatkan juga bahwa kita itu adalah garam. Saudara, saya 70 kilo. Kalau garam 70 kilo ini dimasukin ke dalam bangunan ini mungkin masih asin ya. Tapi kita taruh sedikit-sedikit saja di dalam masakan. Kalau kita taruh lebih banyak, otomatis keasinan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita jadi pelita, kita harus menjaga pelita itu supaya tidak padam. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan kita harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada sesama. Saya sudah ada di tempat ini. Sebenarnya saya takut. Kalau kemarin saya masih menjawab WA dari Pak Gen. Kemarin saya tuh masih sebenarnya suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Kemarin itu suam-suam kuku. Tapi hari ini saya sudah harus bagaimana ya? Saya sebenarnya takut ada di tempat ini. Karena saya mempertanggungjawabkan yang lebih besar lagi, sebesar gedung ini. Karena semakin banyak orang yang ada di sini, tanggung jawab saya lebih banyak, baik dalam perkataan. Mungkin saya sentuh sedikit aja, sudah bla 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 bla. Seperti kemarin di awal kita scanner untuk masuk ya, registrasi. Mungkin karena saya kecepatan, saya itu suka cepat gitu. Jadi saya tidak baca aturannya. Kan harus tunggu berapa menit baru daftar kan gitu ya. Jadi itu ada daftarnya kan ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Saya masuk di jemaat, tidak bisa. Saya masuk yang kedua, tidak bisa. Saya masuk yang ketiga, tidak bisa. Saya masuk yang keempat, langsung bisa. Oke, saya datang ke sini, saya menanyakan, saya kan harus jadi pekerja, tapi saya kan harus jadi jemaat. Saya harus daftar di jemaat,
Tapi karena yang itu terbuka, saya masuk di pekerja, sehingga terjadi perdebatan. Karena saya mungkin terlalu kecepatan, sehingga terjadi perdebatan di bawah. Bukan soal perdebatan sih, bagi saya sih biasa-biasa aja. Tapi pada saat itu mungkin, karena saya yang penting ada scan-nya untuk di-scan. Gitu. Saya berpikir seperti itu. Ternyata ada aturannya. Oleh sebab itu, kita juga harus taat kepada aturan main yang ada di tempat ini. Supaya apa? Tuhan tetap melihat hati kita. Terakhir, saya mencoba mengambil 3 kalimat ini dari pengkhotbah sebelumnya yang telah menyampaikan. Sermen atau manusia nol, kalau ada tidak bawa pengaruh apa-apa, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Troublemaker, kalau ada bikin masalah, tidak ada tidak masalah. Yang ketiga, history maker, kalau ada bawa pengaruh dan rasa kepada semua orang, dan kalau ia tidak ada, dirimu dirindukan. Saudara punya posisi di mana? Tinggal pilih. Next. Tuhan Yesus memberkati.